Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa itu MVC. MVC itu adalah singkatan dari model, view, dan controller pada Laravel. Nah, kita lanjut. Ini merupakan konsep dari model. Model dia akan mengirim ke controller, controller update ke view, lalu akan di user aksi dari user, lalu kembali lagi ke model. Nah, lalu untuk model ini dia terletak di direktori app lalu model. Kita coba pergi ke VS Code-nya. Nah, dia ada di apps lalu di model. Ini dia model. Oke. Lalu dia juga ada ORM. ORM ini merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database. Lalu lanjut. Nah, untuk penamaan dari model ini dapat disesuaikan dengan tabel yang ada pada database dan bersifat camel case. Seperti tabel user akan memiliki model user role dan pinjam, jadi pinjam alat. Nah, seperti itu. Lalu setelah model kita akan ke controller. Oke. Controller ini dia terletak di app HTTP controllers. Buka app HTTP, nah ada controller. Ini terletaknya di controller. Controller itu berguna untuk menjadi perantara antara model dan view serta mengelompokkan logika program. Oke, sebentar. Kita tes. Nah, lalu ini sebagai contoh dari pegawai controller. Udah dikasih contoh. Nah, dan kita lanjut aja. Controller ini juga memiliki beberapa jenis. Ini merupakan contoh dari basic controller, bisa dilihat. Lalu ada research dari controller, research controller. Nih, dia agak panjang memang. Oke, research. Kalian bisa lihat di sini. Dia ada function, terus ada root. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk penamaan controller ini dia wajib ada controller setelah nama dari file yang kita inginkan. Seperti kita ingin buat file modul pegawai, kita buat pegawai controller. Lalu ada pinjam alat, kita buat pinjam alat controller. Nah, seperti itu. Setelah controller kita lanjut ke view. Oke. View ini seperti pada HTML umumnya, dia cuma menampilkan data yang dikirim dari controller. Di sini sebutnya di view. Lalu ada root. Kita akan mengenal root. Nah, ini jalannya root. User akan merequest, lalu akan di root. Root akan mengirim requestnya itu ke controller, lalu dikirim lagi ke model. Model akan mengambil di database Laragon kita, lalu akan dikirim kembali ke model, lalu ke controller. Nah, di controller ini mereka akan mengirim ke view, lalu di view mereka akan menampilkan hasil dari codingan kita ke user. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu root juga memiliki basic. Nah, untuk root basicnya ini sederhana aja. Nanti juga akan dicontohkan bagaimana cara penggunaannya. Ini ada root parameter. Nah, ini dia penggunaan parameter. Oke, untuk parameter ini penulisan parameter root ini ditandai dengan tanda kurung global. Oke, lalu kita akan contohkan lagi yang belum ngerti. Lalu ini penamaan udah oke. Nah, kita yang belum paham, kita akan lanjut ke penggunaannya. Tapi sebelum itu kalian bisa menggunakan beberapa extension ini
seperti Laravel extension, mereka akan mempermudah kita dalam pengembangan Laravel. Lalu juga ada extension PHP namespace resolver. Mereka akan mempermudah dalam import class yang dimana nanti kita akan menggunakan dari controller. Kita akan import class controller, sorry. Dan lalu ada extension PHP FMT. Mereka akan merapikan space. Ini cuma berguna kayak agar codingan dari yang kita buat ini tampak lebih cantik, biar rapi aja. Lalu ada extension ini. Jika kita yang ini ada auto close tag. Jika kita membuat tag, semisal kita buat tag B. Nah, kita bisa langsung buat tag awal aja, tidak perlu membuat tag akhir untuk penutupnya lagi. Lalu untuk auto rename tag, ini seperti misalnya tadi kita buat tag B dan kita salah, yang seharusnya buat tag lain, kita misalkan seharusnya itu tag U. Nah, kita tinggal ubah di awal aja, kita buat awal atau akhir. Misalkan kita ubah tag B jadi U, otomatis yang di akhirnya berubah jadi tutupan U-nya. Lalu ada extension ini cuman untuk kalian yang hobi screenshot, kalian bisa gunakan Cosnet biar lebih cantik. Oke, kita langsung ke demo, kita langsung ke prakteknya. Di sini kita disuruh basic root. Kita disuruh buat sebuah root di mana diakses maka akan ditampilkan tanggal dan waktu. Oke. Nah, sebelum ini kalian pastikan Laragon kalian ini aktif. Nah, di sini saya sudah aktif. Jadi tinggal keluar aja. Lalu kita kembali ke VS Code, ke folder yang sudah kita buat kemarin. Yang belum tahu, kalian bisa buka di file. Lalu di sini ada open folder. Nah, di sini bisa kalian pilih folder yang telah kalian buat tadi. Oke, dia ada di, yang belum tahu nanti ada di Windows C. Kalian pilih Laragon. Di sini ada www, lalu pilih. Oke, kalian select. Nah, kita buat tadi di root ya. Root, kita cari roots. Nah, di sini PHP, buat PHP kan? PHP. Oke. Lalu kita permintaan pertama tadi, oke, tampilkan tanggal dan waktu. Kita misalkan di sini kita buat tanggal untuk URL ya. Lalu kita buat function, oke. Kita buat di sini misal tanggal sekarang adalah 2. Nah, untuk tanggal sendiri ini dia memiliki kode tersendiri. Dia ada no, baru kurung, kita buat panah, lalu ada function format, salah format. Nah, di formatnya ini kita buat day strip y, day strip month strip y. Nah, ini untuk kodenya. Oke, jangan lupa kalian save. Lalu kita bisa coba tes. Kita tadi sini buat patlan dot test tanggal. Oke, tanggal sekarang adalah tanggal 22 bulan 9 2024. Oke, done. Lalu kita akan lanjut kedua. Jika parameter ya ini kan. Jika parameter 1 sama dengan 0, maka jalan parameter 2. Oke, untuk ini kondisi ini kita menggunakan yang namanya if else. Yang belum if else tahu itu kalian bisa coba Oke, yang belum ngerti if else itu apa, kita langsung artikan di sini aja. Kita langsung praktekkan aja. Kita buat root dari get URL-nya kita buat misal kali. Oke, kali, terus kita buat parameter A sebagai parameter 1 dan sebagai parameter 2 kita buat parameternya B. Oke, lalu kita buat function
functionnya itu kita buat pakai dolar. Ini dolar A sama dolar B. Oke. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan buka global. Lalu kita buat kondisinya tadi. Kondisinya tadi ada jika parameter 1 sama dengan 0 maka jalan parameter 2. Oke. Kita awalnya if. Nah, sama dengan bahasa Inggris, kalian bisa baca kayak jika ini maka ini. Nah, kita contohkan aja. Jika parameter 1 sama dengan 0 dan parameter 2 ada isinya, maka akan jalan parameter 2. Nah, ada error kan? Kita coba. Kita tadi kali parameter yang pertamanya 0, di sini 7. Maka akan jalan parameter 2. Oke, done. Ada 7. Tertampil ada 7. Oke, kita lanjut. Jika parameter 2 sama dengan 0, nah ini untuk kebalikannya aja. Tapi setelah if, kita akan buat if untuk else if untuk buat kondisi yang keduanya. Nggak boleh else, nggak boleh if, nggak boleh itu. Dia harus else if untuk kondisi kedua jika masih ingin melakukan kondisi seterusnya lagi. Oke, kita buat di sini kebalikannya. Kita tinggal dolar B sama dengan 0 dan dolar A ada isinya, maka akan jalan dolar A. Nah, koma. Kita save, kita tes. Kita coba sebaliknya. 7, 9, 0. Oke, nggak usah 7. Kita buat 8, 0. Maka akan jalan 8. Oke, parameter 1 0, parameter 1 8 dan parameter 2-nya 0. Maka akan jalan parameter 1. Dan kita ke kondisi yang kedua. Jika keduanya tidak 0, maka parameter 1 akan dikalikan parameter 2. Oke, kita buat else if lagi. Else if jika parameter A sama dengan tidak sama dengan 0, maka dan dolar B tidak sama dengan 0, maka akan jalan dolar A dikali dolar B. Oke. Nah, kita coba. Jika dolar A tidak sama dengan 0 dan dolar B sama dengan 0, maka akan jalan B. Oke, coba kita jalankan. Jangan lupa di save. Kita contohkan di sini. Parameter 1 kita misalkan 8 juga. Terus di sini kita kali 8 juga. Parameter 1 8, parameter 2 8, maka hasilnya akan 64. Oke, done. Dan hasil dari 8 kali 8 adalah 64. Oke. Untuk kondisi ketiga selesai. Kita lanjut ke kondisi kedua. Jika kedua parameter sama dengan 0, maka jika parameter kita tampilkan 0, maka kita akan disuruh untuk memasukkan parameter. Oke. Sini kita buat lagi. If dolar A sama dengan 0 dan dolar B sama dengan 0, maka akan jalan inputkan parameter. Oke, kita save.
Jika keduanya 0, maka akan jalan inputkan parameter. Oke, selesai. Oke, kita akan lanjut ke pembuatan dari controllernya. Nah, cara pembuatan controllernya, kita bisa menggunakan terminal. Kalau di sini kalian bisa pergi ke laravel.com, kalian documentation, sini kalian searching controller. Nah, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada writing controller, basic controller, kalian salin aja. Lalu di VS Code-nya kalian buka terminal, sini kalian tinggal copy paste. Lalu untuk yang user controller ini merupakan nama dari file controller yang ingin kita buat. Nah, tapi dengan syarat yang telah dijelaskan tadi, di belakang namanya harus ada controller. Di sini kita misalkan nama file kita P2. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, created follow success. Baru di sini di controller ini akan muncul P2 controller. Oke. Nah, setelah ini kalian close saja terminalnya. Lalu perintahnya tadi dia minta redirect ke halaman daftar pegawai. Oke. Sebelumnya berarti kita buat di controller dulu. Oke, di controller ya. Tapi yang kita buat nih di controller P2 yang telah kita buat tadi itu ya. Sini kita udah buat yang di sini gitu. Berarti tinggal buat public, terus ada functionnya. Functionnya kita buat kelas yang ingin kita buat. Kita misal tampil data. Oke, kelasnya udah kita buat. Lalu kita buat isi dari perintahnya tadi, return apa tadi? Return redirect halaman pegawai. Salin aja. Nah, udah dapat titik 2. Oke, ini kita save. Setelah di controller ini selesai. Lalu kita kembali ke root. Di root ini kita buat sama seperti tadi. Root get. Di sini kita isikan dengan link yang ingin kita buat. Linknya kita buat, oh ya, sebelumnya ada titik 2. Linknya kita buat tampil data, sama aja lah, tampil data. Oke, terus kita buat actionnya kita kurung kotak untuk memanggil controller. Tadi controller kita buat P2, dia otomatis langsung ada nih. P2 kita enter aja controller. Lalu setelah ini kita akan masukkan kelas yang kita buat tadi, tampil data. Kelas tampil data. Oke, terus kita buat titik koma. Nah, seharusnya setelah nggak ada error ini bisa. Begitu coba kita tes di sini, kita coba fatlan.tes tampil data. Oke, redirect ke halaman daftar pegawai. Dan ya, untuk yang kedua dan untuk yang kedua lagi, simpan pegawai dengan data nama, alamat, tanggal lahir. Oke. Berarti kita kembali lagi ke controller yang telah kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita buat sama halnya public function. Oh, atau kita buat sekaligus saja deh, biar nggak bolak-balik. Pertama, simpan pegawai dengan nama. Oke, lalu mengambil data ID. Lalu direct ke halaman pegawai. Oke. Yang kedua simpan nama, yang ketiga mengambil data, lalu perubahan data, lalu menghapus data. Oke. Sini kita lanjut ke keduanya tadi. Public function. Kita buat dari sini
simpan data. Ntar biar nggak lupa, sini kita buat komen. Simpan data, terus ada input, terus ada ubah, terus ada hapus. Oke, biar nggak pindah. Setelah ini kita masukkan apa ya, dolar ya, dolar. Kita mau datanya itu ada nama, oke, nama pasti, terus biasanya ada alamat, terus ada apa lagi ya, tanggal lahir deh, tanggal lahir, lalu kita buat selesai, kita buat return kalimatnya simpan pegawai. Oke, simpan pegawai dengan data nama. Oh, biar rapi kita kasih br. Nah, sini kita kasih nama, buah, kita kasih nilainya dolar nama, lalu nggak salah, nama, lalu kita benzin br lagi, br, lalu alamat ya, alamat dolar br, dolar alamat kodet, dolar koed, dolar alamat br lagi, tanggal lahir, dolar tgl lahir. Oke, setelah itu titik koma, jangan lupa titik koma di akhir. Oke, selesai, kita save. Setelah itu apa lagi, simpan data udah, input data, public function input data. Sini yang di input datanya tadi ID ya, ID kita buat di sini, lalu kita buat stringnya, return mengambil data dengan ID, sama dengan dolar ID. Oke, titik koma. Setelah itu input ubah, public function update data, kelasnya datanya ada dolar ID. Oke, habis itu kita buat string,
lalu return isinya isinya ada ya. Oke. Oke, ini kita kasih titik. Lalu habis itu ada hapus public function hapus data, lalu kita panggil datanya itu tadi ada $id. Nah, kita buat stringnya tadi, returnnya menghapus. Oke, oke, selesai. Titik 2. Kalau udah dapat, disimpan, ambil, ubah, hapus. Simpan, ambil, ubah, hapus. Oke, selesai. Untuk di controller kita udah selesai. Lalu kita buat di sini lagi. Buat di rootnya. Nah, untuk di rootnya ini nggak jauh beda sama yang pertama tadi. Kita bisa salin aja. Kita salin dulu. Ini ada 5 ya. 3, 4, 5. Oke. Sini untuk yang awal tadi simpan ya. Kita buat simpan data. Ini untuk URL ya. Lalu kita buat input data, lalu hapus data ya. Ubah data, ubah data, lalu hapus data. Oke. Untuk mereka pakai ini ya, pakai parameter. Lupa. Bentar, berarti disimpan data tadi ada nama, alamat, sama tanggal. Nama, alamat, lalu ada tanggal. Oke. Setelah itu sampai controller. Di sini untuk di kelasnya kita ubah lagi. Kelasnya simpan data. Oke, kalau udah ada garis bawahnya berarti udah aman. Simpan data, alamat, tanggal. Oke. Lalu untuk yang ini dia cuman ada satu fungsi aja. Tadi kita cuma pakai ID aja ya. ID. Nah, yang lainnya juga cuma pakai ID aja. ID. Lalu ID. Oke. Terus yang kita ubah tadi tinggal penamaan dari kelasnya. Sini input data, terus ada ubah update ya. Ini ada hapus. Ini kita ubah juga lah, biar mudah. Oke, ini kita save. Coba satu-satu ya. Untuk tampil data, oke. Terus untuk link simpan data, nama, alamat,
simpan data, namanya Fadlan, alamatnya Riau, tanggal lahir 2004. Oke, kita jalankan. Nah, typo, pegawai. Bentar, sini pegawai, simpan pegawai dengan data nama Fadlan, alamat Riau, tanggal lahir 2004. Oke, done. Yang kedua done. Ini simpan data. Oke, lalu ada input data ID. Sini kita buat input data, misalnya 100, mengambil data dengan ID 100. Oke, lalu yang kedua update data. Update data 99. Oke, redirect ke halaman perubahan data pegawai milik. Oke, dan lalu kita buat hapus data. Hapus data 88. Oke, menghapus pegawai ID 88. Oke, mungkin cuman itu aja contoh kasus yang dapat kita pelajari. Ada cara pembuatan controller, root parameter. Nah, ini juga ada function, tadi juga kita singgung if else dan public dan lainnya lah. Dan untuk teman-teman sekalian juga bisa, selain di Laravel ini, di CI juga biasanya kalian bakal jumpa apa itu MVC, ada model, ada view dan controller. Dan mungkin sekian video dari pertemuan kita kali ini. Maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Dan terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam semangat belajar untuk kita semua.